Menanggapi pernyataan Bahlil Lahadalia, Vicky Nastasa, Bapak emang udah bisa ngasih makan rakyat. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Cuitan dari Menteri Bahlil ini menuai pro dan kontra. Karena seperti yang kita tahu, mencari pekerjaan di Indonesia memang tidak mudah. Belum lagi persyaratan dan ketentuan lain yang harus kita penuhi. Dan dikarenakan hal ini, tidak sedikit anak muda yang memilih bekerja dan merantau di luar negeri. Bahkan rata-rata dari mereka menyampaikan bahwa kinerja mereka jauh lebih dihargai ketika mereka bekerja di luar negeri. Beruntung banget bisa kabur dari Indonesia, apalagi setelah ngeliat video ini. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Jadi kalau saya tinggal di Jerman, artinya saya nggak cinta Indonesia. Tapi setiap hari saya selalu bikin konten edukasi untuk para orang tua dan guru di Indonesia. Apa mahasiswa Indonesia LPDP yang dikirim ke luar negeri dan balik-balik bawa ilmu, apa mereka juga nggak nasionalis? Nasionalisme itu bukan soal kita tinggal di mana, Pak. Tapi apa yang kita lakukan untuk bangsanya dimanapun kita berada. Bahkan karena saya sukses di Jerman, saya bisa membuka lapangan kerja untuk masyarakat di Indonesia. Bapak emang udah bisa ngasih makan rakyat atau malah Bapak makan uang mereka? Sebenarnya yang harus kita ragukan itu bukan rasa nasionalismenya, tapi karena sistem yang membuat kita pengen pergi. Udah, kabur aja dulu ke Jerman. Di sini kamu nggak akan kelaparan dan kesejahteraan pasti terjamin. Kabur aja dulu itu ya harus dimaknai orang ingin mencari keadilan susah di dalam negeri. Jangan dijawab dengan mengatakan kabur, ya sudah kabur aja, sudah itu nggak usah kembali, ngapain lu gitu. Nah itu pernyataan jawaban yang sangat jahat. Orang mau cari selamat, kabur itu biar bisa hidup lalu malah nggak boleh pulang. Bukannya malah sadar bahwa di Indonesia perlu dibersihkan dari itu. Nah Indonesia sudah baik loh, Indonesia sudah baik mas mengatakan kabur aja dulu. Karena itu mengikuti paham agar negara tidak rusak, saya tidak memberontak, kabur aja kan gitu kan. Nah di negeri lain diusir pemerintahnya, Hasina diusir, iya kan? Di Syria diusir, di Syria, Tunisia diusir semua. Nah, kita mau kabur aja cari hidup lalu nggak boleh pulang. Itu jawaban yang sangat tidak bijaksana menurut saya. Ya. Akan dibangun di Pantura 13 kota baru, di mana akan menciptakan lapangan kerja 3 juta orang bekerja. Agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Green jobs ini adalah peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan. Ya, begitu aja. Kita ini ingin baik-baik. Kalau nggak bisa hidup, ya kita cari hidup di mana? Kan gitu. Rakyat itu harus dipahami. Kalau saya sih bisa hidup, Mas. Saya kan sudah mengalami berbagai tugas. Dan artinya saya tidak pernah punya semboyan kabur aja dulu. Tapi saya maklum kalau ada orang mengatakan kabur aja dulu. Di sini sulit, di sini banyak koruptornya dan sebagainya dan sebagainya. Itu seharusnya direspon dengan baik, bukan diejek gitu. Itu sebenarnya juga menyiratkan kata dulu itu kan pengen balik sebenarnya kan. Pergi sementara pengen balik. Jadi nasionalisme juga tidak boleh. Saya ngeritik pejabat tapi bukan Bung Noel. Pejabat yang seolah-olah mempartisi nasionalisme itu hanya untuk orang yang tinggal di Indonesia. Tadi kita mendengarkan semuanya testimoni bahwa justru semangat nasionalisme, cinta tanah air itu tumbuh dan menggebu ketika mereka di luar berkontribusi. Nanti Pak Wamen P2Mi bisa mengkonfirmasi. Pekerja migran itu kontribusinya 227 triliun. Terbesar kedua setelah migas. Artinya ini kan besar sekali. Jadi mesti kita letakkan dalam konteks ini hak warga negara. Negara bisa memfasilitasi, tapi juga ini dorongan. Bagi saya ini Wamen Noel dan Wamen Zulfikar, ini PR komunikasi pemerintah. Di tengah semua simpang siur, isu yang bertubi-tubi banyak sekali, kita akui global domestik sedang turbulence, maka perlu informasi yang jernih yang disampaikan ke publik. Kemarin kan efisiensi ini bagus spiritnya. Di Jerman ini yang penting ada mau, ada niat, tidak punya pengalaman, nanti kita ajarkan.
Kalau Indonesia kan harus lihat tinggi badan. Apa ini? Ini gimana? Ini nggak wajar. Emang mau ngapain? Mau jadi model? Kan mau jadi kasir, mau jadi kerja di restoran, mau jadi kerja di CV, di PT. Banyak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, tapi banyak hal-hal yang kadang-kadang ini memalukan dan menjatuhkan harga seorang anak pemuda yang punya kemampuan, punya kepintaran, punya keberanian, sudah bertekad mau cari makan, mungkin mereka tulang punggung keluarga, menghidupin anaknya mungkin di rumah, hal yang itu yang membuat mereka jadi kayak jadi stres, jadi panik. Dan sedikit saya singgung masalah terjadi banyaknya hal-hal yang begal atau misalnya menggunakan barang-barang yang terlarang, itu juga bisa penyebabnya, karena mereka terlalu lama di rumah, mereka stres, nggak tahu berbuat apa, lalu ada penggoda, pengajak, akhirnya rusaklah generasi tadi. Kenapa? Karena kurangnya tenaga kerja, kurangnya lahan. Selama ini kan pemerintah menteriakin, ayo kita bangun Indonesia, kita bangun perekonomian, tapi di mana? Coba kita sebagai generasi muda ini kan, mereka adalah figur untuk di masa depan, untuk 40 tahun ke depan, untuk 50 tahun ke depan. Kalau nggak ada mereka, Indonesia menjadi apa? Toh yang tua juga akan bakalan mati. Atau malah bapak makan uang mereka. Vicky Nastasa ikut menanggapi ketidaksetujuannya terhadap pernyataan Bahlil Lahadalia yang sedang meragukan jiwa nasionalisme anak muda jika ikut tren kabur aja dulu. Vicky Nastasa merupakan salah satu guru yang ada di Jerman. Perempuan ini berasal dari Indonesia. Ia juga berprofesi sebagai penulis, pembicara utama dan konsultan pengasuhan pelatihan ADHD. Sebagai salah satu orang yang berada di luar negeri, ia merasa bahwa pernyataan Bahlil Lahadalia tidaklah pantas, apalagi menyangkut soal nasionalisme. Dalam unggahan terbarunya di Instagram pribadi miliknya, Vicky menyampaikan, bentuk nasionalisme yang seharusnya meskipun sedang berada di negara lain. Jadi kalau saya tinggal di Jerman, artinya saya ngak cinta Indonesia. Tapi setiap hari, saya selalu bikin konten edukasi untuk para orang tua dan guru di Indonesia. Tegas Vicky dikutip Selasa, tanggal 18 Februari tahun 2025. Apa mahasiswa Indonesia LPDP yang dikirim ke luar negeri dan balik bawa ilmu, apa mereka juga ngak nasionalis? Lanjutnya, dalam videonya, Vicky juga menjelaskan jika nasionalisme itu bukan soal tinggal di mana, tapi apa yang kita lakukan untuk bangsa dimanapun kita berada. Vicky menambahkan kalau kesuksesannya berdampak untuk masyarakat Indonesia, dan dengan tegas mempertanyakan dampak Bahlil untuk masyarakat. Bahkan karena saya sukses di Jerman, saya bisa membuka lapangan kerja untuk masyarakat di Indonesia. Bapak emang udah bisa ngasih makan rakyat, atau malah bapak makan uang mereka, ujarnya. Keresahan lain juga dijelaskan, ia mengaku bahwa sebenarnya yang harus kita ragukan bukan rasa nasionalisme anak muda, tapi sistem kerja yang harus dibenahi sehingga tidak ada yang bikin berpikir untuk pergi. Tren kabur aja dulu menjadi tagar yang masih viral hingga saat ini, sebagai bentuk kekecewaan anak muda terhadap kebijakan pemerintah kepada masyarakatnya, salah satunya efisiensi anggaran yang dampaknya ke banyak orang. Pada Jumat, tanggal 14 Februari tahun 2025, unggahan tagar tersebut mencapai puluhan ribu di hari pertama, menunjukkan betapa luasnya protes yang muncul di kalangan masyarakat terkait kebijakan-kebijakan pemerintah terbaru. Saat membuka tagar-tagar kabur aja dulu di platform X, pengguna dapat menemukan berbagai keluhan dan kekecewaan dari warganet mengenai sejumlah kebijakan yang dianggap merugikan atau tidak menguntungkan masyarakat. Dengan demikian, sehingga membuat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia Bahlil Lahadalia kemudian memberikan tanggapan, kalau jiwa nasionalisme yang setuju dengan tren tersebut ia ragukan. Nah kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, apa saya malah meragukan nasionalisme kalian, tutur Bahlil. Alih-alih setuju, masyarakat malah menyerang balik Bahlil Lahadalia, dan beberapa di antaranya memberikan pandangan sehingga anak muda memilih pindah negara dan menyuarakan kekecewaan lewat tagar kabur aja dulu. Salah satunya